Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak sekalian, hari ini kita mau bahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Sambil bisa dibuka buku paketnya, sudah dapat ya? Oke, tapi itu sambilan aja. Selebihnya harus fokus ke depan, ya. Jadi saya tulis di sini biasanya ngomongnya gelombang elektromagnetik. Nah, kita kemarin sudah belajar yang namanya medan listrik. Kita mengenal ada muatan listrik plus, ada muatan listrik min. Masih ingat listrik statis? Ya kan? Ada muatan plus, ada muatan min. Nanti terjadi gaya tarik menarik, namanya gaya Coulomb, betul ya? Kemudian ada lagi kuat medan listrik. Kalau di sini plus, ada titik di sini, maka titik di sini akan merasakan adanya medan listrik yang besarnya adalah E, kuat medan listrik. Mudah-mudahan masih ingat, E itu adalah K, besarnya I muatannya ini dibagi dengan R kuadrat, jaraknya ini dengan ini. Kuat medan listrik. Kemudian setelahnya kita belajar medan magnet, betul ya? Masih ingat medan magnet? Ada medan magnet oleh kawat lurus, medan magnet oleh kawat berarus listrik. Contoh lagi, kalau saya punya sebuah kawat, saya kasih arus, arah arusnya ke atas, di sini ada titik P misalnya, maka P ini akan mengandung medan magnet. Saya ulangi lagi, magnet di sini bukan pengertian magnet batang, tapi kawat dialiri arus listrik. Itu sebetulnya fungsinya sama dengan magnet. Kawat dikasih arus listrik, dia berfungsi sebagai magnet, maka di sekitarnya mengandung namanya medan magnet. Masih ingat medan magnet oleh kawat lurus berarus listrik B sama dengan Newton I per 2pi kali A. A ini jaraknya di sini. Maka yang dimaksud dengan gem itu adalah gabungan dari rambatan kuat medan listrik dengan kuat medan magnet. Saya ulangi lagi, gelombang elektromagnetik itu gabungan dari kuat medan listrik dengan kuat medan magnet. Ya. Makanya nanti di dalam buku-buku, apakah di SMA, di perguruan tinggi, pasti pembahasannya gelombang elektromagnetik itu setelah diajari medan listrik, setelah diajari medan magnet baru gelombang elektromagnetik. Karena gabungannya itu adalah menjadi gem. Penemunya adalah Maxwell. Saya lupa penemu siapa, tapi ada Maxwell-nya. Itu penemunya, ya. Tuh. Kemudian, Pak, ini gem itu apa sih maksudnya? Gem itu adalah kalian masih ingat pembagian gelombang? Saya ingat-ingat lagi, pembagian gelombang. Gelombang berdasarkan arah getar, arah hambatnya. Ada gelombang apa? Ada gelombang transversal, betul ya? Ada gelombang longitudinal. Berdasarkan mediumnya, ada gelombang mekanik, butuh medium. Ada gelombang elektromagnetik yang nggak perlu medium. Maka ini termasuk gelombang apa? Gem itu. Gelombang transversal atau longitudinal? Ayo. Ini termasuk gelombang transversal. Dia juga termasuk gelombang elektromagnetik. Terdiri dari apa saja macam-macamnya? Ini macam-macam gem. Biar kalian selalu ingat ya, itu ngapalin? Grup I, kemudian rada telet.
apa-apanya gitu. Jadi materi ini lebih banyak teoritis, hitungannya ada lebih dikit ya. Kruti rada teler. Apa maksudnya kruti rada teler? Oke, itu adalah sinar gamma. Sinar gamma. Simbolnya begini. R itu adalah sinar Ronsen, atau kalian mengenalnya adalah sinar X. Ya, sambil hafalan. U itu adalah ultra apa? Oke, good. Ultraviolet. T itu adalah cahaya tampak. Kemudian I itu adalah inframerah. Radar itu adalah radar. T itu adalah televisi. R itu adalah radio. Pulang dari sini pun kalian pasti ingat nanti kruti rada teler. Kenapa? Ini menjadi penting dan ngapalkannya harus urut. Kadang-kadang dalam soal itu kalian suruh urutin. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gamma. Nah sekalian, gamma itu sinar yang luar biasa. Kalian baca nanti literatur itu bisa menembus baja sampai sekitar 4-5 cm kekuatannya. Kenapa? Karena frekuensinya dia sangat tinggi, menembus baja ya. Baja itu kakaknya besi, ya kan? Jadi kalau misalnya ada berangkas uang di bank gitu ya, dikasih sinar gamma gitu, bisa lupa, nggak usah pakai kode-kode ya. Karena itu yang saya tahu kepemilikannya harus negara, sama kayak kepemilikan senjata itu harus negara, ada izinnya ya. Itu adalah sinar gamma. Wah, apalagi manusia ya kan, gampang banget pukul tangannya kan. Mau bikin sundul bolong, perutnya dilubang bolong, nggak boleh gerajin, sakit, menyakitkan ya. Pakai itu langsung bolong. Ayah mau sunat, hilang, nah udah. Mau nyambung lagi, pakai lagi enggak. Oh jadi cerita ini teman-teman, kalau sunatnya pakai apa ya? Pakai dibius itu atau gimana? Bius ya. Mau gimana duduk di kursi RT Sengkel, bener-bener lah. Duduk, dibersihin pakai alkohol, celing. Kalau di namanya pakai calak. Ya. Nih, itu adalah sinar gamma. Kemudian berikutnya adalah sinar X. Frekuensinya agak sedikit di bawah. Sinar penemunya adalah Ronsen, ya. Nah, sinar ini bisa dipakai untuk USG, ultrasonografi. Calon ibu-ibu yang nanti hamil. Nah, ini ibu-ibu mau hamil nggak nanti? Kalau ke depan pastilah ya, akan penerus keturunan nanti ya. Ya, perutnya udah gede, diolesi sama gel. Gel. Habis itu di alatnya milik kayak kayak sensor suhu itu. Ini sambil tekan-tekan. Maka langsung nyambung TV. Nah, kelihatan di sini. Dalamnya kelihatan. Ada apa ini produknya? Ada apa ini? Ya, itu luar biasa penemuan ini ya. Lagi apa nih bayinya, lagi melungker atau lagi apa nih? Lagi terlentang. Kalau di dalam rahim ibu yang melungker biasanya ya. Lagi nendang-nendang atau gimana? Ini bayinya ini ada burungnya atau tidak? Kalau ada burung laki-laki, ya kan? Kalau kecelakaan tuh patah tulang misalnya, atau tulangnya pas sendi lututnya melingsing, ya kan? Seret, dilihat di foto gitu, nah, kelihatan. Jadi ini saya naik juga ini apa? Dia tidak bisa menembus tulang, fosfor, ya. Kalau udah tulang, udah tulangnya kelihatan semua, ya. Contoh lagi teman-teman yang ingin dilihat paru-parunya. Paru-parunya ini penuh asap enggak gitu ya. Wah, kalau penuh asap berarti ahli hisab ya. Bahaya ini.
Kalau yang tulang tadi dilihat, oh tulangnya melengsing, nah, dikembalikan lagi, ya. Pakai palu, boleh pakai tang gitu, sampai kembali lagi seninya. Seperti itu hasil luar biasa ya. Kita jadi tahu dalamnya tubuh. Kemudian berikutnya adalah ultraviolet. Ultraviolet ini bagian dari cahaya matahari yang kalau kedapatnya kita kelebihan bisa menyebabkan kanker kulit. Karena itu kan kemudian banyak produk-produk anti UV kan gitu ya. Jadi menyerap dia UV-nya, nggak sampai nembus ke mata. Boleh. Ultraviolet. Cahaya tampak ya, cahaya sehari-hari ini cahaya tampak. Cahaya lampu itu juga masuk cahaya tampak. Infrared, ada yang tahu infrared? Inframerah. Biasanya untuk apa? Ya, untuk malam hari. Nah, teman-teman kalau misalnya mau uji nyali, ya kan? Saya ingin ketemu Pak Gondoruo seperti apa gitu ya. Kamu boleh ke tempat-tempat horor dalam gua yang gelap gulita. Kamu nggak usah khawatir nanti Pak saya di gua kan meraba-raba. Kalau pakai kacamata ini semua pada kelihatan, ya kan? Cuma warnanya apa nanti? Hitam putih atau merah ya? Hitam putih ya? Bukan cahayanya kemerah-merahan gitu ya ruangannya di dalamnya itu. Intinya akan terlihat, jadi di gelap gulita pun dengan kacamata itu akan kelihatan. Bahkan malu-malu halus kelihatan semua nanti. Wah, ya, bisa lihat pocong, lihat apa gitu ya. Ini biasanya dipakai untuk tentara kalau mau menyelinap di daerah musuh di malam hari, ya kan? Dia pakai ini, ya, biar tahu medannya. Menembak malam-malam pakai ini bisa, ya kan? Radar TV radio. Jadi saya mulai dengan radio dulu. Radio itu gelombang elektromagnetik yang frekuensinya sangat rendah. Kamu kalau nyalain ke radio cari frekuensi, kalau frekuensinya nyambung dengan Wija Songko FM, ya nyambung dia, itu frekuensinya. Kalau untuk TV lebih gede lagi karena juga ada frekuensi gambar, ya. Lebih gede lagi ini ada untuk tingkat internasional, ya kan? Jadi bisa nangkap lebih banyak lagi. Frekuensinya lihat. Makin ke sini, ini makin ke sini ini frekuensinya makin tinggi. Berarti ini paling rendah ya, rendah, tinggi. Makin ke sini, panjang gelombangnya yang makin tinggi. Jadi ini panjang gelombangnya paling apa? Rendah. Gambar rendah kan ya? Sampai lambangnya panjang gelombang. Ini yang sering kali ditanyakan dan pertanyaan rutin ya, keluar. Misalnya ada sinar X, ada infrared, ada TV. Manakah kalau diurut dari frekuensi yang rendah ke tinggi? Kadang berapa kali? Ya. Nah, untuk manfaat kalian bisa nanti baca di buku halaman berapa itu? Manfaat gelombang elektromagnetik masing-masing ada manfaatnya. Itu juga sering keluar ditanyakan soal manfaat apa ya, ada semua kalian bisa baca itu. Nah, tadi sudah kami jelaskan bahwa itu gabungan dari medan listrik dan medan magnet. Hubungannya bagaimana nih? Kalau medan listrik saya bagi dengan medan magnet. Misalnya medan listrik itu rumusnya kan E maksimal dikali dengan cos Kx minus omega T sama gelombangnya. Kalau B itu D maksimal kali cos Kx minus omega T. Kalau ini saya bagi atau ini saya bagi, dapatnya adalah C. C itu adalah cepat rambat cahaya gelombang elektromagnetik atau cepat rambat gelombang elektromagnetik yang nilainya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi C itu adalah cepat rambat atau kalau istilahnya sama dengan kecepatan. Kecepatan cahaya bayangin 3 kali 10 pangkat 8 per sekon. Berarti ada 300 juta. Betul ya? 300 juta per sekon. Sekon kan cepat ya? 1 sekon itu udah nyampe 300. Bayangin saja jarak matahari dengan bumi
cek nanti di Google ya, jarak matahari dengan bumi berapa, itu kan jarak. Ini adalah kecepatan cahaya dari matahari sampai ke bumi, maka akan dihitung berapa detik sebetulnya cahaya dari matahari sampai ke bumi. Mudah-mudahan sekitar 3 menit sekian detik. 3 menit kan? Jadi matahari pagi jreng sinar langsung nyampe di bumi itu sekitar 3 menit sekian. Oh ya, kalau kita mau bikin logika, ini aja suatu saat misalnya terjadi kiamat, mataharinya hancur ya misalnya ya, betul? Berarti hancurnya itu terasa sampai ke bumi berapa? 3 menit. Berarti ada 3 menit untuk insaf ya, sumbangannya itu untuk yatim piatu ya kan, yang nggak pernah sholat, rajin dia sholat ya, mulai dari sholat sunnahnya, sholat duha, rajin dia sholat. 3 menit cukup nggak sholat ya? Perasaan kalian tuh cepet banget ya, 2 menit udah selesai kan, udah hafal, udah saking hafal cepet ya. Nah, ya, cahayanya. Nah, kalau di dunia sekarang ini paling bisa yang dibikin oleh manusia itu kecepatan pesawat supersonik. Itu kecepatannya jauh. Supersonik itu kecepatannya sekitar 300 meter per sekon. Jauh. Supersonik ya, 300 meter yang bisa dibuat oleh manusia. Ini 300 juta ya, nggak ada apa-apanya ya. Tapi ingat, belum ada benda yang mampu digerakkan di dunia ini seperti ini. Ini biasanya gerakannya untuk di antariksa. Yang benda yang mampu digerakkan dengan kecepatan ini hanyalah proton atau elektron. Seukuran atom mampu manusia menggerakkan. Tapi kalau segede kita ini digerakkan nggak? Nah ini nanti berlanjut. Nah setelah ini nanti kalian materinya relativitas. Keren. Relativitas itu kita lebih banyak membahas gerak-gerak benda yang bergerak dengan kecepatan ini 3 kali 10 pangkat 8. Bagaimana pengaruhnya kepada panjang benda? Ada nanti namanya kontraksi Lorentz. Kontraksi Lorentz itu gini. Kalau sederhananya jadi, kalau ini misalnya panjangnya aja misalnya 15 cm, kalau ini bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8, maka akan terjadi bertambah panjang. Videonya ini bertambah panjang, bukan seakan-akan tapi sungguh bertambah panjang. Ya lihat aja sekilas, kali saya gerakan gini kan bekasnya masih kelihatan tuh. Belum lagi nanti banyak cerita, bukan cerita ya, mudah-mudahan betul ini ya. Jadi kalau kita mengalami 3 kali 10 pangkat 8, jalankan itu bisa kembali ke belakang. Namanya dilatasi waktu, menjadi lebih mudah. So ya. Contoh misalnya gini, tuh si A hidup di bumi selama 20 tahun. Kemudian si B jalan-jalan ke antariksa. Jalan-jalan ya. Kan orang ukurnya dia, si A ini udah 20 tahun, mestinya dia waktunya ulang tahun. Si B ditelepon, jalan-jalan udah selesai, baliklah ke bumi. Begitu di bumi, dicek umurnya dia nggak 20 tahun. Dia umurnya lebih muda, misalnya cuma 15 tahun. Dan itu bukan hitungan loh ya, Mas ya, itu bukan hitungan, itu sungguhan dalam artian kulitnya, face-nya itu ya usia muda. Nah, tahu maksudnya ya? Karena dia sudah melalui gerakan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi umurnya lebih muda lagi. Ini udah bahasnya udah pokoknya seru sekali lah pokoknya setelah kita bahas ini ya. Ini aja, ini kan namanya sekarang masih postulat ya, belum sampai pada hukum ya. Jadi kalau postulat itu kan masih ada kemungkinan untuk berubah. Suatu saat misalnya kalian lulus dari SMA 1 Anda ambil jurusan fisika, ya, penerusnya apa? Fisika. Kemudian ikut S2 fisika. S3 fisika, sampai akhirnya dokternya fisika, profesornya fisika, meneliti, wah ternyata kecepatan jari nggak segini, lebih gede itu misalnya 8 kali
K8. Wah, maka temuan itu akan menggantikan teorinya Einstein. Kalau misalnya anak tadi namanya Joko, ya teori Joko namanya, ya kan? Sesuai dengan nama. Ada nggak di sini ilmuwan yang berhasil menemukan teori yang sampai dapat hadiah Nobel? Siapa? Ilmuwan Indonesia, almarhum Presiden itu beliau adalah penerima hadiah Nobel dan teorinya sampai sekarang masih dipakai, yaitu teori menghitung keretakan sayap pesawat. Jadi orang kalau mau mendesain sayap pesawat, gampangannya ya, harus mengikuti rumus-rumusnya B.J. Habibie. Tahu ya? Kalau nggak ngikutin itu, dalam beberapa hari atau beberapa minggu akan mengalami keretakan sayap pesawat. Kita tahu bahwa namanya sayap kan model pesawat beda-beda tuh. Pakai rumus itu tahu. Oh, kalau sayapnya model kayak pesawat siluman harus sekian gitu. Teorinya apa ya? Teori Habibie keluarnya. Hukumnya apa hukuman? Jelaskan ya. Baik, itu penjelasan tentang gelombang elektromagnetik. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bisa nanti sambil dibaca lagi, kemudian soal-soalnya